Halo Sobat Juri Nusantara, baik lagi dengan kita Barbar Juri dengan gua Mr. Pleci dan partner terbaik gua Mr. Ball. Kali ini kita akan membuktikan salah satu benda keramat ya berarti ya? Salah satu benda keramat yang kalian pasti sudah tahu lah. Mau tahu kelanjutannya? Jangan lupa like, comment, and share channel YouTube kita dan subscribe. Ya, jadi hari ini kita akan membuktikan kebenaran tentang benda keramat, bukan lain itu adalah jenglot. Jengkolot. Jadi jenglot ini tuh kita bahas dulu apa asal usulnya. Biar kalian tahu, jenglot ini tuh katanya dari manusia, dia itu berasal dari manusia yang zaman dulu tuh sebanyak orang yang cari-cari ilmu, bertapa. Orang yang bertapa cari ilmunya itu namanya betara karya. Jadi ilmu betara karya ini Pleci, ilmu yang membuat manusia ini tuh katanya dia tuh hidup abadi. Hidup abadi gimana jadi? Ya jadi dia nggak bisa mati mungkin. Namanya kan hidup abadi, berarti dia nggak mati. Beda dengan kalau kuyang atau biasa kalau di Bali disebutnya leak ya. Jadi kalau itu tuh kan katanya dia biar awet muda. Jadi dia makan anak kecil. Kalau ini tuh dia dari ilmu yang biar bisa hidup abadi, lebih mamprang lagi. Bukan awet muda, dia abadi hidupnya. Ya kan mamprang sekali. Tapi ya namanya manusia ya, ketika udah dapat ilmunya dia jadi sombong, jadi angkuh. Kalau kata orang sekarang jadi angkuh, dia tuh jadi sombong, yang akibatnya dia jadi dapat kutukan. Jadi kutukannya tuh dia tuh badannya mengecil gitu. Badannya mengecil, terus jasadnya dia tuh akhirnya mati juga ya. Bukan mati sih, mungkin badannya dia tuh menyusut, nggak bisa menyusut. Dia tetap, katanya ya ini tuh dia tuh tetap hidup tapi badannya menyusut, dan si rohnya tuh nggak bisa diterima ya, karena keabadiannya itu. Jadi rohnya dia nggak bisa diterima di akhirat, badannya nggak bisa diterima oleh bumi. Jadi dia tuh kayak mayat hidup. Dia tuh udah kayak jadi kayak apa ya, kalau kita bilang jadi kayak boneka aja. Jadi kayak boneka tapi hidup, katanya sih begitu. Jadi itu tuh jenglot. Iya, jadi jenglot tuh udah selalu kalau itu jadi orang-orang zaman dulu yang gagal ini ya. Yang istilahnya nggak mengamalkan ilmu yang dia ininya dengan baik gitu. Jadi di Indonesia sendiri jenglot tuh ada berbagai macam. Beda. Ada berbagai macam, ada yang kayak setengah siluman gitu, yang setengah badannya ular. Dan jenglot pun nggak dari satu tempat lagi. Beda-beda. Iya. Jadi itu ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Jawa, Kalimantan, juga ada yang dari Bali. Gua kira dari Jawa doang. Ya dikira kita dari Jawa doang, ternyata banyak juga. Dan kebetulan hari ini kita tuh surprise, kita tuh punya jenglot hari ini. Jadi gini ceritanya. Kita ada salah satu teman di daerah Jawa Tengah yang bisa dibilang tetangganya dia tuh kayak apa ya, sebetulnya kolektor ya. Jadi dia tuh ya miara benda-benda kayak gitulah, pusaka benda-benda pusaka, dia miara gitu. Setelah kita ngobrol-ngobrol, kita tuh pingin pinjam gitu untuk ngebuktiin, dan ternyata kita dipinjemin. Alhamdulillah kita dipinjemin. Jadi kita dipinjemin untuk membuktikan kepada kalian apakah jenglot itu seperti yang ada yang banyak orang-orang sebutkan, mitosnya gitu. Benar atau tidak? Kita cuma ingin membuktikan. Iya. Jadi jenglot tuh memiliki kekuatan mistis dan memakan darah, katanya seperti itu. Biasanya itu darah apa ya? Katanya sih darah manusia. Dan bukan sembarang darah loh, katanya tuh kalau nggak salah tuh ada golongan darah O sama A kalau nggak salah ini ya. Yang sering dimakan. Tapi kalau pakai darah hewan bisa?
Kayaknya sih bisa karena yang yang kita pinjam ini juga kata empuknya istilahnya, karena yang punyanya itu tuh dia tuh tiap nggak tahu lah pokoknya tuh sekitar gitu ada malam apa gitu untuk orang paham gua, dia tuh ngasih sajennya istilahnya tuh darah ayam cemani sama darah ayam cemani, dan juga adalah beberapa kondimen lain lah. Gue juga kurang ngerti dah, gue bukan juragan jenglot. Iya sih. Cuman ya dia bilang dia kalau ngasih makan pakai darah ayam cemani gitu. Ayam cemani itu yang ini ya, buat sekedar info, yang hitam semua. Hitam semua. Jadi dia mata, lidah pun hitamnya. Semuanya. Semua hitam. Ayam cemani itu. Tapi yang ini kita bawa pakai darah pun. Kalau sekarang tuh ya nanti kita tuh akan ada coba ritual pemanggilan juga nanti kalau, tapi kita sekarang pakai darah ayam kampung karena ayam cemani susah jadinya, dan juga mahal. Iya. Jadi yang gue bahas tadi ya, si Jenglot ini tuh katanya punya kekuatan mistis. Jadi kegunaannya ini tuh ada berbagai macam. Katanya tuh dia tuh dipercaya bisa memudahkan atau meluluhkan, bisa meluluhkan hati siapapun. Hati perempuan bisa. Iya kan, karena siapapun, jadi semua bisa. Coba bisa lah. Mau dong? Cobain. Tapi kalau Kan kita punya ya? oh iya punya. Wah, besok coba. Tapi kalau gua sih nggak terlalu percaya sama yang khasiat manusia. Iya sih. Karena nggak masuk akal sih. Kayaknya kalau bisa meluluhkan kalau hati siapapun, mungkin dukun-dukun juga pacaran sama artis kalau gitu ceritanya, ya kan? Iya. Dan juga ada khasiat apa lagi? Khasiat. Kita sambil baca ya, soalnya kita juga Dapat. referensinya dari banyak dari internet juga, karena kemarin belum sempat nanya-nanya ke si mbahnya. Empunya juga dia tuh bisa untuk pesugihan katanya. Iya, pesugihan. Pesugihan tanpa tumbal. Karena yang kita tahu tuh pesugihan itu selalu identik dengan tumbal. Ya ini dengan tumbal bisa aja membunuh orang. Tapi yang mau bunuh tuh biasanya bukan orangnya yang pesugihan. Jadi misalkan si A ini ngorbanin keponakannya gitu yang dijadiin tumbalnya, tapi keponakannya tiba-tiba mati, nggak apa ya, nggak biasa gitu kematiannya tuh, tiba aneh gitu kematiannya, janggal kematiannya tuh biasanya gitu. Kalau nggak sakit ya kecelakaan. Gitu. Tapi aneh kecelakaan tunggal gitu, nggak ada apa, tiba-tiba meninggal padahal nggak tabrakan, nggak apa, suka gitu. Yang gua tahu juga karena dulu pernah beberapa tahun yang lalu gua tuh pernah juga dengar cerita sih dari salah satu teman gua, katanya dia tuh di daerah Jawa ya rumahnya, Jawa Tengah tepatnya. Banyak juga teman kita di Jawa Tengah ya. Jadi katanya di dekat rumahnya itu ada warung makan yang dicurigai ya, belum ada kepastian, cuman katanya Masih dicurigai. itu katanya pesugihan kata dia. Jadi rumah makan ini tuh biasanya biasa-biasa aja, sepi malah bisa dibilang. Cuman suatu saat tiba-tiba rame. Tahu-tahu rame gitu. Ya kita nggak tahu ya kalau orang mungkin syirik atau gimana kan, kita nggak tahu. Artinya emang rame aja gitu, tapi dicurigai pesugihan nggak tahu. Tapi pokoknya ceritanya dia tuh tiba-tiba rame, terus warga tuh curiga gitu karena rame banget. Dan juga biasanya tuh padahal tempatnya tuh kurang enak juga kebelokan, tapi orang-orang tuh sampai putar balik ke rumah itu, katanya tuh ya nggak tahu gue juga, dia sampai ke kayak naik yang pada supir truk yang gitu, terus sampai kayak ngerem sendiri kayak katanya, tapi ya nggak tahu. Ya intinya jadi ramai banget lah. Terus nah kebetulan juga keluarganya ada yang tiba-tiba meninggal itu makanya dicurigai pesugihan tuh, karena setelah ramai itu tuh
keluarganya itu ada yang tiba-tiba meninggal, beberapa orang. Meninggal itu gimana? Meninggal sendiri? Nggak biasa meninggal itu, ada yang katanya tuh kecelakaan tunggal, ada yang ya macam-macam lah gitu. Ada yang nggak lazim gitu, ada yang tiba-tiba nggak sakit nggak apa tiba-tiba meninggal, ada yang gimana nggak ngerti, pokoknya katanya tuh begitu. Gue juga nggak terlalu ngorek lebih dalam karena gue juga cuma diceritain doang. Jadi karena banyak yang keluarganya banyak meninggal, terus di akhirnya tuh istrinya sendiri kalau nggak salah sama anaknya katanya Meninggal itu. Nah sesudah itu tuh dia tuh katanya tobat, dia tuh jadi seringan, jadi dia tuh sesudah itu tuh jadi setelah rame terus gitu tuh akhir warga tuh mulai melihat dia tuh ada aja di masjid gitu katanya, tobat gitu mungkin. Tapi katanya tuh ya mungkin ya nggak tahu sih namanya juga, ini kan cuma cerita dari temen gue ya. Sesudah itu tuh nggak lama tuh dia teh sakit kulit, sakit penyakit kulit. Jadi kulitnya tuh katanya sampai borok-borok gitu. Kista gitu tuh. Bukan kalau kista kan penyakit dalam, ini mah kayak borok aja kulitnya, borok-borok itu kayak luka-luka gitu, borok-borok gitu sampai akhirnya meninggal gitu. Makanya dia tuh yang dicurigai lah, yang nggak tahu sih gua juga. Wallahu alam lah ya. Nah, tidak ada yang tahu ya. Tidak ada yang tahu. Sampai di mana kita? Sampai di mitosnya. Ya pesugihan Bebalan. Oh, juga ada kegunaan menarik pusaka ya? Jadi dia mungkin bisa menarik pusaka yang katanya juga suka ada sih di TV juga suka banyak kan? Iya banyak. Katanya di Trans 7 jadi ada yang katanya tuh narik-narik pusaka dari pohon, dari mana. Katanya pakai jenglot juga bisa ya? Bisa ya. Ya, jadi tujuan kita melakukan hal seperti ini tuh bukan lain cuman hanya untuk membuktikan, bukan untuk mencontohkan atau untuk mengajari ya, karena mungkin sangat beresiko ya. Karena kita kan ingin mencoba benar atau tidak. Cukup kita doang, karena takutnya resikonya tinggi, takutnya kan Anda ya kalian kesurupan ataupun kayak gimana kan kita nggak tahu kan. Makanya jangan sampai kalian coba-coba lah, cukup lihat aja di sini. Karena kalau kita itu ada setan, Kita lawan. Mantap. Ya sudah, langsung saja kita mau nyiapin bahan-bahan dulu ya buat pemanggilan jenglot. Tunggu dulu sebentar. Jadi kita udah mempersiapkan bahan-bahannya ya, yang Disuruh sama siapanya. yang disuruh sama siapanya. Bahan-bahannya itu dupa hiu kemenyan. Jadi dupa itu ada berbagai macam. Katanya itu ada yang dupa cendana, dupa gaharu, terus segala macam lah. Terus kalau yang ini dupa hiu, yang dupa hiu kemenyan. Jadi beda apa ya? Beda ritual, beda dupa kali ya. Gua kira satu macam. Kalau Iya, kita juga nggak pernah pakai lupa. Terus ini nih darah ayam, dan ini kata Mbak buat gua nolesin ke situnya karena katanya harus nolesin darah ayam. Dan darah ayamnya itu juga bukan darah ayam sembarang ayam. Jadi nggak bisa kayak darah ayam kate gitu, nggak bisa. Harus pakai darah ayam Cemani. cemani. Kalau enggak ayam kampung ya. Ayam kampung. Ayam kampung juga harus yang sama kayak kate, jadi yang hitam. Iya. Kalau kate kan dari mata, lidah juga hitam semua sampai ke apa itu yang di sini tuh? Ada kan ya Jambut, kayak jamurnya gitu yang di mohet gitu, merah, Iya, merah. merah hitam kalau yang cemani. Tapi kalau ayam kampung ya tetap merah kan. Tapi ya nggak masalah sih, masih katanya nggak apa-apa kalau ayam kampung itu. Kan kalau ayam kampung itu apa ya? Jadi banyaknya tuh ayam kampung itu kalau ayam ternak tuh broiler itu tuh cuma 2 minggu itu Iya. dipotong. Jadi yang nggak tahu gimana lah, kalau ayam kampung itu lebih natural lah. Nggak ngerti lah, gua juga bukan
pakar mistis. Terus yang terpenting ada jenglotnya ya yang ditutupi sama kain kafan. Jadi kain kafan yang di sini tuh gue juga nggak tahu sih. Ya nanti kita zoom lebih dekat. Ini tuh jadi kita memang kemarin tuh udah dikasih bungkusan ditutup waktu kita pinjam tuh udah ditutup udah dibungkus kain kafan gini. Katanya sih dan matanya juga ini sedikit info juga ya. Ya, Jadi mata jenglot tuh katanya harus ditutup. ya harus ditutup. Soalnya kalau misalkan nggak ditutup bisa ngelirik. Katanya bisa ngelirik dan juga takutnya kalau dia pingin makan istilahnya bikin minum darah itu dia bisa makan yang di sekitar dia gitu. Nyedot darah orang bisa. Betul, darah orang. Dan lilin juga katanya lilin juga nggak kalah penting loh bisa Placi. Buat ini ya manggil Jadi katanya itu api itu bagus lah untuk pemanggilan seperti itu. kayak gitu. Jadi makanya kan kalau ritual biasanya ada dupa, ada lilin, ada kembang, cuman nggak tahu yang sekarang itu katanya dia nggak usah nyari kembang karena kayu ini tuh udah cukup lah katanya. Kalau udah sama duka berarti udah cukup. Udah cukup katanya dengan darah ini tuh nggak usah pakai kembang. Kembang tuh katanya cuman ini kalau kata dia ya, cuman kalau kata kita pemanis aja. Pemanis. Coba ini kita akan baca mantranya dan kita lihat nanti gimana hasilnya setelah dibacain mantranya. Gua bacanya. Om ilah om prayogana niro gerbang buwono ragna subbo. Bikin ketawa anjing ya. Bahasa aja anjing. Apa ini? Coba serius. Om ilah om prayoga. Oh ini benar. Kita baca dulu yang benar ya. Yang benar ya. Om ilah om prayogana niro gerbang buwono ragna subbo. Kabuko ing alam moyo podo sang hayang batara karang kang asmo batara karang kang asmo jenglot tumaiko wujud gunungan saka puja mantraku. Jadi kayaknya kurang soalnya kita ketawa. Tapi ini mohon maaf sekali karena gue bikin ketawa nih. Jadi kita harus serius ini mah. Kayaknya kita harus serius ini. Gue dibalurin itu belum? Oh iya, pantesan. pantesan. Iya. Jadi darahnya ini tuh kan katanya makanannya kita tuh harus dolesi diri ya. Dia udah ngentel soalnya udah lama kita dari tadi syuting. Di mana sih? Di Mas Awi sih. Di kayaknya bebas sih di mana aja. Di mulutnya kali sama di badannya ya. Cobain aja. Keselak nggak dia? Enggak tahu. Ini nggak akan dibuka, Bu. Jangan dingin. Nanti dia kabur. Bisa gerak. Kita coba aja. Ya. Bismillah. Om ilah om prayogana niro gerbang buwono ragnesmo kabuko ing alam moyo podo sang hayang batara karang kang asmo jenglot tumeko wujud gunungan saka puja mantraku. Jadi Belum ada respon dulu ya. Coba sekali lagi Mister. Karena kita tadi ketawa-ketawa, kita sekarang coba dulu serius. Sorry tadi kita ketawa-ketawa nggak kuat anjing. Bahasanya ini aneh soalnya. Nggak biasa katanya. Om ilah om prayoga naniro gerbang buwono ragna sukmo kabuko ing alam moyo podo sang hayang batara karang kang asmo jenglot tumuko wujud gunungan saka puja mantraku. Jadi Ya, ternyata nggak ada apa ini? belum ada hal yang terjadi ternyata. Kayak gua ada yang parah ini. Karena nggak tahu karena kita tadi kurang serius kali. Iya, karena ada ketawa-ketawa. Nggak tahu karena kita ketawa-ketawa atau gimana mungkin. Tapi memang mistis sih menurut gua. Iya. Jadi gini ketika kita pegang itu ya kayak boneka biasa sih tapi rasanya gimana ya? Aneh gitu. Masih gua juga masih penasaran mungkin nanti gua bikin part 2-nya kali ya. Kita bikin part 2-nya. Boleh. Kita bikin part 2-nya karena kita masih penasaran tentang jenglot ini karena mungkin karena
apakah darah ayamnya yang juga nggak yang seharusnya atau juga Orang tadi kamera nempo anu gerak sih euy. atau juga Orang tadi kamera nempo anu gerak sih euy. Tapi di daerah dinya orang di kamera kan orang tadi stay nempo anu gerak. Mana yang main nempo teh? Ngarasa teh? Aslina? nanti di reply aja. Itu udah apa aja dilihat dulu aja. Yang bersana tuh. Serius? Sampai mana tuh? Nanti biar kita kasih reply aja. Oh, kita sampai di part 2 ini gimana sih? Oh iya, nanti kita mau bikin part 2-nya karena nggak ada yang terjadi ya. Iya. Tuh. Iya nggak, udah kita kasih ini, tapi nggak ada ini sama sekali, nggak ada respon sama sekali. Mungkin apakah malamnya ya? Iya, malam ini. Mungkin malam-malam tertentu dia bisa Iya. ini. Kayaknya harus malam Jumat. Mungkin harus malam apa? Tapi ya yang pasti hari ini kita belum memenuhi ekspektasi kita lah ya. Ekspektasi kita ada hal-hal seperti piring terbang atau ada yang apa kek, tapi ternyata belum ada. Pengennya sih kayak gitu ya. Intinya ya pokoknya tapi komen sebanyak-banyaknya siapa yang mau dibikin part 2 karena gue juga jujur masih penasaran sih sama jenglot ini. Ya udah kalau gitu, see you in next content. Salam Sobat Juri Nusantara. Bye.